Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Ini bukan personal reading, ini general, tolong dilihat captionnya. Oke. Ini general. Kalian bayangkan saja orangnya yang kalian pikirkan. Insya Allah bisa ketarik 90% seperti biasanya. Ya. Insya Allah bisa ketarik 90%. Jangan lupa bantu subscribe di TikTok dan YouTube aku, biar aku bisa lebih semangat ngebantu ngikis energi negatif. Oke. So kita langsung ya melihat situasinya maskulin. Di sini tidak ada personal reading ya. Tidak ada personal reading. Oke. Jadi dilihat aja energinya. Insya Allah ini bisa 90%. Bismillah. Rekamannya ada di YouTube ya. Kalau kalian mau nonton lagi, langsung ke platform aku satunya lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, Ten of Swords and the Empress, situasinya maskulin. Kalau mau lihat rekamannya ada di channel aku ya. Kalian bisa lihat rekamannya. Oke. Okay. The Ten of Pentacles. The Empress. Strange. The Magician. Six of Cups. Oke. Ini energinya energi si karmik ya. Lebih kenceng nih. Jadi dia tuh ngerasa sakit hati. Melihat feminim lebih mapan, lebih cantik, lebih bahagia. Jadi si karmik ini pengen ngebunuh karakter feminim. Ya, mau ngebunuh karakter feminim. Dan
Aku ngeliatnya dia gunakan segala cara ya, termasuk dengan magic. Dia mencari magic yang paling kuat untuk bisa ngebunuh karakter, bahkan bisa ngebunuh fisik ya, secara ininya. Karena dia pengen nguasain ya, dia mau nguasain tentang kehidupannya si feminim ya. Dan aku ngeliatnya di sini feminim harus siap-siap aja, perbanyak perbaikan diri, ibadah, zikir ya. Karena si karmik ini gak mau kalah ya, gak mau kalah dia. Dia merasa tersaingi, sangat-sangat tersaingi, karena dia pengen hidup bahagia, terutama masalah keuangan dan juga tentang kestabilan hidup. Dia mau mematikan karakternya feminim, bahkan juga secara fisik. Pengen membuat feminim tuh merasa hambar hidupnya, jadi nggak semangat ya. Dan feminim di sini juga harus kuat tahan banting ya. Belajar legowo aja, tapi tetap mencari jalan. Jangan terpancing emosinya, karena itu yang diinginkan oleh si karmik ya. Terpancing, marah, kesel, menyesali berlebihan, tuh energinya dia pengen kayak gitu kamunya ya. Oke, kita lihat lagi. Oke. The Ten of Swords, the Empress, and Ten of Swords, the Empress, the Death, Ten of Pentacles, the High Priestess, Strange, and the Magician. Seven of Wands. That's a good ya. Feminim, kamu coba untuk membentengi dirimu ya. Bagus ya. Kamu coba untuk bentengi dari karma buruk, dan kamu harus bisa sekuat tenaga ya. Ini bisa sampai 7 tahun 7 turunan ya. Just carefully. Oke, hati-hati ya. Feminim, kamu akan mendapatkan rezeki besar ya. Pertahankan cara kamu berdamai dengan dirimu, pertahankan cara kamu mencintai dirimu ya. Pertahankan hal itu, dan tetaplah menjadi orang yang tulus. Itu saranku. Walaupun disakiti, walaupun dikhianati ya, karena DM-nya ini akan terbunuh dengan gengsinya dia sendiri. Aku ngeliatnya kayak gitu energinya. Maskulin.
kamu mendingan fokus kerja aja deh. Ya, kalau kamu sudah sama karmik, ya udah fokus ke dia aja gitu loh. Jangan ngebunuh karakter seseorang gitu, nggak bagus. Apalagi dia nggak ada salah gitu. Ya. Apalagi dia udah mencintai kamu dengan tulus. Ya bolehlah kejadian yang kamu lakukan sebagai bayar karma dia. Bisa jadi dari keluarganya dia, orang tuanya dia, atau leluhurnya dia. Bisa jadi dari temannya dia juga, karena efek ya. Efek. Energi itu connection. Connection soalnya. Jadi nggak boleh sembarangan sekarang mencari temen kalau nggak ada basic buat ngejaga diri. Yang punya basic aja terkadang kegesek gitu ya. Jadi memang harus kuat-kuat. So, that's good. Like I said to you, tetaplah menjadi orang yang tulus dalam mencintai dan tetap dalam koridor jalan Tuhan ya. Feminim. Page of Cups tuh. Two of Cups. Karmiknya cinta mati loh sama DM. Cinta mati dia. Dia merasa DM-nya ini soulmate-nya dia loh. Tapi DM-nya ngerasa feminimnya lah yang soulmate-nya. Nine of Swords. Maskulin. Kamu ingin balik ke feminim, tapi kamu masih pengen bersenang-senang. Pada akhirnya kamu tersiksa sendiri dengan keinginan kamu. Kenapa? Ya karena kamu mementingkan tentang hawa nafsumu sendiri, keinginanmu sendiri. Ya, sehingga kamu menyakiti seseorang yang tulus mencintai kamu. Kamu tersiksa sendiri ini. Eight of Cups. Penyesalan memang di akhir cerita ya. Penyesalan memang di akhir cerita, tidak ada di awal. Dan kamu kecewa. Kecewa dengan pernikahan kamu. Bisa dengan feminim dan juga dengan karmik kamu kecewa.
Kamu pikir ya udahlah, pindah hati aja, tidak ada drama lagi, ya kan? Nah, orang yang kamu jalani, si karmik ini, kamu pikir akan membawa kebahagiaan, tapi ternyata malah lebih parah, membawa dramanya. Ya. Dan aku ngelihatnya si maskulin ini penyesalan yang tanpa akhir loh. Ya, masalah keuangannya juga stuck, perjalanan kehidupan kesuksesan karirnya juga stuck, tidak ada kemajuan. Kecewa, menyesal, bosan juga, bosenan ya si DM nih, bosan. Mau maju ke kamu juga kehalang, stuck, ya, karena itu dia tadi, terlalu banyak pilihan tadinya. Dan aku di sini ngelihat maskulin tetap menjaga gengsinya ya, walaupun sudah terbunuh dengan perbuatannya. Tetap aja gengsinya dipertahankan. Nggak ada jerak-jeraknya gitu loh. Sampai kapan gitu? Padahal udah tahu nih, permainannya pasti ujungnya tuh kecewa. Dia udah tahu, udah ngerasa gitu, udah paham, tapi tetap aja dia lakukan terus permainannya. Feminim akan dapat rezeki gede ya. Terus bertahan dalam ketulusan cinta kamu, tetap bahagiakan keluarga kamu ya, walaupun kamu harus kuat menjalani kehidupan dengan kekecewaan dari kisah masa lalu. Gak apa-apa ya, tetap pertahankan ketulusan cinta kamu ya, karena ketulusan itu akan membawa suatu kebahagiaan buat kamu nantinya. Lambat sih emang, cuman hasilnya besar ya. Kamu akan menerima itu, apalagi mau tahun baru ya, akhir tahun dan tahun baru, insya Allah itu aku lihat energinya. Maskulin kalau sudah stabil lagi sama kamu, dia nyari soulmate yang lain lagi, entah begitu lagi kisahnya, karena dia nggak siap dengan proses hukum karmanya, awakening spiritualnya. Dia nggak siap akan hal itu. Dan ya aku ngelihatnya gengsinya masih dia tahan walaupun udah terbunuh ya, dengan perbuatan dia sendiri. Di sini aku lihat juga karmik sama DM coba untuk ngebunuh karakternya feminim. Hati-hati. Dari kemarin aku ngelihat energinya tuh nggak enak loh untuk si feminim ini. Dari orang lain ya, dari si karmik dan DM, niatannya udah nggak enak. Ya. DM di sini juga nggak nyaman dengan si karmik sebenarnya, nggak nyaman. Dia tahu apa yang dia jalani, permainannya ini akan berujung kekecewaan. Tapi dia orangnya pengennya mengontrol. Feminim udah nggak bisa dikontrol, udah nggak bisa dikendalikan 100%. Ya paling beberapa persen lah, tapi nggak 100% lagi.
Udah nggak bucin-bucin banget. Ya, feminim udah nggak bucin banget ke maskulin. Itu yang aku lihat. Maskulin sama karmik ini ada yang nikah tapi hawanya hampa ya, auranya gelap. Feminim juga udah ngerasa ending sama maskulin, hampa juga. Ada yang kembali karena semua demi anak, ada. Tapi dia masih bersenang-senang dengan karmik. Makanya koneksinya banyak kekecewaan, penyesalan, bahkan juga tersiksa dalam koneksi ini ya. Karena dua-duanya juga coba untuk lakukan segala cara, tapi ujungnya kecewa. Sehingga maskulin hidup dalam kebosanan. Dia merasa menang, oke, menang. Ya, mendapati karmik, mendapati feminim, gitu ya. Pengen stabil, tapi ujungnya menyesal, kecewa, bahkan bosenan juga untuk ngejalanin semuanya. Dia bingung mau apa dan dengan siapa ujungnya, karena dia mempermainkan perasaan orang-orang yang tulus ke dia. Ya, kita lihat dengan ininya. Penjelasannya. Kita lihat the Ten of Swords. Kamu tahu dia mau apa? Mau memperbaiki. Dia selalu berdoa agar dipertemukan kembali oleh feminim. Walaupun lambat, gak apa-apa. Ini doanya loh. Ya, doanya si maskulin. Jadi kayak, ya Tuhan, gak apa-apa deh lambat ketemunya sama feminim, tapi tetap pertemukan aku dengan dia. Ini dia doain loh. Ketika feminimnya sudah mempertahankan cara mencintai diri sendiri, terutama dalam hal spiritual, untuk mencapai kebahagiaan secara material juga untuk keluarga, ya, dan juga untuk mencari pasangan, entah itu kembali dengan maskulin juga bisa atau dengan maskulin baru bisa. Ya, tapi ya gitu, feminimnya harus kuat menghadapi kekecewaan dari masa lalu. Maskulin mendoakan untuk kembali. Ini doanya dia. Dia terbunuh dengan permainannya, iya, karena dia gak banyak bersyukur kan dengan apa yang dia miliki selama dengan kamu. Dia pikir kamu itu hanya sebagai pelengkap secara fisik, bukan pelengkap secara rohania. Dia berpikir
spiritual itu nggak penting. Yang penting tuh kerja fisik, kerja keluar keringet, otak capek gitu kan. Dia pikir, lah emang orang tirakat nggak capek? Capek lah, capek sayang. Lebih capek yang tirakat, bangunnya jam 4, jam 2, ya kan. Paling mentok tuh jam 4 kamu tahajud tuh, ya kan, paling mentok, ya kan. Kalau mau lebih afdol lagi jam 2, jam 1 udah bangun. Sampai jam 8 tuh kalau bisa jangan tidur. Ya, terusin tirakatnya. Tambah lagi puasa, zikirnya, sedekahnya, silaturahminya kepada keluarga juga, terutama orang tua. Ya. Jangan salah, makanya kalau orang berobat tentang spiritual tuh nggak bisa mahal seenaknya, nggak bisa, karena tirakatnya dia hargailah kerja seseorang, ya, dan itu pun risikonya nyawa yang nggak kelihatan. Makanya carilah guru spiritual yang benar-benar bisa membawa rezekimu ke arah yang benar. Kenapa? Jadi arahnya dalam kehidupannya kamu juga benar. Jadi amal jariah buat kamu. Di sini aku ngeliat dia berdoa banget, ingin kembali sama kamu. Ingin hidup bersama, stabil lagi. Kayaknya dia terbunuh dengan perbuatannya dia. Ya. Makanya dia pengen ngematiin karakter feminim, terutama tentang hal ketulusan dan juga spiritual. Kenapa? Biar feminimnya tidak mendapatkan keberuntungan terus. Di sini feminim ngelawan. Ya. Tuh ya, feminimnya ngelawan. Dia merasa feminim itu sudah memiliki backingan. Si maskulin ini ngerasa, padahal maskulinnya udah ngebunuh karakternya feminim loh. Tapi feminimnya sudah bisa mempertahankan apa yang harus dipertahankan. Ya, terutama ya memaafkan trust issue di masa lalu. Itu kunci satu buat si feminim. Makanya maskulinnya kaget kok feminimnya sekarang makin sukses, bahkan juga akan mendapatkan rezeki besar. Ya, dia kaget ini. Banyak sekali perubahan yang dijalani oleh feminim, dan maskulin juga ngerasa perubahan itu. Kamu lebih optimis, kamu lebih kuat, tegar. Dia ngerasain hal itu, guys. Dan dia gak nyangka. Ditambah lagi, sebagian dari kalian masih ada yang menikah kan. Ada yang menerima maskulin lagi ya, walaupun masih ada ya kecurigaan. Ya, karena hadirnya orang ketiga. Dan si karmik ini stres, depression, kan udah lakukan segala cara, tapi tetap aja maskulinnya mau balik juga nanti ke feminim. Ya, ini nyari jalan terus si karmik ke orang pinter juga, dan lakukan trik. Jadi ya secara gaib dan secara fisik dia gunakan segala cara deh pokoknya. Aku ngelihatnya.
Karena si karmik ini ingin hidupnya seperti feminim, penuh dengan kestabilan hidup, kebahagiaan, rumah mewah, harta banyak, dia nggak capek gitu ya. Ya. Karmik digantung ya statusnya, komitmennya. Jadi ya nikah sih nikah gitu loh, tapi nikahnya nikah kontrak, nikah sirih. Nggak legali. Tuh, digantung sama maskulin karmiknya, statusnya ya digantung. Karena maskulinnya juga ngerasa nggak nyaman sama karmik. Dia ngerasa rezekinya tuh mati, makanya dia ingin kembali sama feminim. Tapi dia juga stres dengan karmik ya, karena diikat ya oleh magic ataupun dengan triknya si karmik. Banyak pertengkaran ya di rumah tangganya dengan karmik. Dan dia stres memikirkan kebahagiaan di masa lalu tuh ternyata lebih baik dibandingkan yang sekarang. Dan dia sia-sia ya, sudah meninggalkan kamu. Ini banyak pertengkaran ya, dimana dia tinggal. Jadi dia gak tenang, selalu aja ada masalah. Ya. Dan aku ngelihatnya memang si karmik ini ingin banget matiin salah satu rezeki kamu, kedua matiin karakter kamu. Dia nggak suka dengan ketulusannya kamu ya, dia nggak suka ngelihat kamu bahagia, dia nggak suka ngelihat kamu sukses, dia nggak suka. The Magician. Aku ngeliatnya di sini DM dihantui tentang karma, kebangkitan spiritual. Makanya dia mencari jalan, tutup lubang gali lubang, masalah karma. Jadi nggak diselesaikan. Jadi kalau yang satu dia lagi ada masalah, lari ke seseorang gitu ya, manfaatin dah tuh orang tersebut ya, dan dia happy lagi. Jadi begitu aja terus. Dia nggak mau ngerasain kesendirian, dia nggak mau ngerasain kesusahan ya dalam perjalanan awakening spiritualnya, nggak mau.
Makanya dia selalu mencari cara gimana bisa menghindari karma buruknya. Tapi bukan dengan cara menjalani spiritual atau perbaiki diri, enggak. Tapi makanya dia gunakan trik apapun, ya dengan karmik, ya dengan kamu, gitu ya. Tuh kan, aku bilang juga apa tadi, aku nggak ngeliat kartunya. Dia mencari kepuasan untuk dirinya, terutama tentang seksualitas, cinta. Ya. Oke, kita lihat dengan Seven of Wands-nya ya. Tuh kan. Aku ngelihatnya DM terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri ya. Karena kan dia terus mempertahankan permainannya dia. Dia terus mempertahankan permainan, triknya, magicnya. Tuh ya, si maskulin tuh. Gengsinya gede untuk minta maaf ke kamu juga. Tuh, ya. Gengsinya gede. Dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Dia tahu banget. Dan dia paham segala perbuatan pasti akan kembali sama pemiliknya. Dia tahu itu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dia salah satunya diikat ya sama karmik. Bisa secara fisiknya ataupun secara fisik itu kayak materi gitu ya. Jadi karmik itu memberikan fasilitas segala macem sebagai ikatannya ya, biar nggak kemana-mana nih si maskulin. Dan juga diikat secara gaib ya, aku ngeliatnya. Makanya maskulin terbunuh sendiri dengan perbuatannya, karena dia ya memanipulasi situasi dan perasaan. Ada keinginan untuk move on, tapi ini belum dia lakukan karena ya langkahnya sulit ya. Sulitnya itu karena banyak ujian. Sedangkan dia orangnya gak suka diuji, tapi menguji. Menguji kehidupan seseorang dia. Menguji perasaan seseorang. Ya. Kalau diuji gak mau dia. Takut dia. So kita lihat lagi ya tentang the Page of Cups. Maskulin. Kenapa dia mau balik ke kamu? Karena dia kecewa dengan pilihan dia sendiri. Salah satunya tentang kesuksesannya dia, dan salah satunya juga tentang perasaan. Apalagi dia ngelihat kamu udah sukses dengan kehidupan kamu sendiri. Dia nggak nyangka kamu mandiri, mapan, ya. Dia nggak nyangka itu. Dan ya dia ada rencana mau kembali ke kamu karena dia kecewa
kesuksesan yang dia dapat dari si karmik ini malah stuck. Depression, nggak membawa kebahagiaan. Setiap malam tersiksa, dihantui rasa bersalah terus. Kita lihat dengan Nine of Swords-nya ya. Nine of Wands, Eight of Cups. Dia baru pelajari, ternyata kisah masa lalu itu lebih sempurna. Sekarang dia baru sadar dan dia takut. Ternyata koneksinya tuh kuat sama feminim, kayak Beauty and the Beast gitu kan. Koneksinya kuat. Ya, dia kecewa dengan apa yang dia tutupi selama ini. Tapi dia coba untuk bisa move on ya dari kisahnya sama kamu. Dia belajar hal itu juga. Tapi memang kecewa ujungnya. Ya memang harus kecewa. Karena kalau nggak dari kecewa, kita nggak bisa belajar tentang mencintai diri sendiri, tentang menghargai, apalagi mengenal Tuhan gitu ya. Dengan kecewa itu kan kita jadinya mengenal dengan Tuhan. Kita lihat maskulin coba untuk move on nih dari kehidupannya dengan kamu, dengan karmik. Ya, dia kayaknya pengen move on dari percintaan. Iya, NPD. Hati-hati ya. Dia datang dan pergi juga dengan ya membawa kisah yang gak mengenakan. DM ini dendam banget, pengen memulai kembali kehidupan yang sempurna terhadap feminim. Nantinya nih aku ngelihat dia mantau kamu. Dan DM juga coba untuk memperbaiki dirinya nanti, tapi butuh waktu. Ada 8 bulan sampai 8 tahun. 88. Dia harus mencintai dirinya dia sendiri dulu secara penuh. Ya, dia kalau bisa ya singlenya antara sampai 8 tahun. Jadi memahami tentang misi hidupnya dia sendiri. Ya. DM pengen sukses tapi caranya jalan instan. Ini yang dia cari. Jadi ketika kecewa dengan kamu ataupun dengan karmik, dia nyari orang lain lagi dengan cara berselingkuh ataupun maaf ya, bisa dengan cara ya pesugihan, pelet, ya. Dia menumbalkan orang lain ya, walaupun gak secara langsung gitu. Menumbalkan perasaan, harta seseorang ya untuk kepentingan dia sendiri. Oke, kita lihat dengan oracle-nya.
true love, flirt, condescension. This is the romance of lifetime, of a lifetime. Extend your light-hearted energy to others. Addictions are affecting your romantic and passion. Ya memang dia mencarinya tentang kepuasan hawa nafsu ya. New love. Jadi DM lagi mencari target terus, target baru. Ya. Dan ya aku ngelihatnya memang si maskulin ini mencari target baru terus ya. Dia butuh bantuan dari malaikat kalau dia mau bebas. Jadi banyakin berdoa aja ya maskulin. Dan juga maskulin belajar jangan menghakimi orang lain ya. Jadi tahan diri aja dalam menghakimi seseorang itu ya. Koreksi diri lebih baik. Aku ngeliatnya seperti itu. Oke. So aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.